Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 164 akan meninggalkan. Benar begitu. Aku sudah bilang untuk tidak memukul wajah, tapi semua pukulan hanya ditujukan ke wajahku. Itu terlalu kejam. Pria berjubah biru itu menjadi gelisah dan menarik luka-luka di wajahnya. Dia tersentak, menarik napas dalam-dalam. Aku terlatih-tatih setiap langkah dalam perjalanan kembali ke sini dan para gadis pelayan di istana semua menutup mulut mereka saat mereka mencibir padaku, memaksaku untuk melindungi wajahku dengan lengan bajuku sepanjang jalan. Aku benar-benar tidak punya muka untuk melihat siapapun sekarang. Mungkinkah luka-lukamu diberikan oleh Guan Xilin? Tidak mungkin. Kekuatannya tidak sebanding denganmu. Kalau begitu, itu pasti Tuan Tua. Salah satu pria itu mencoba menebak, tampaknya sangat tertarik dengan hal itu. Mendengar kata-kata itu, mulut lelaki berjubah biru itu sedikit melengkung, memperlihatkan seringai gembira. Aku tahu kalian semua tidak akan bisa menebaknya dengan benar. Karena, aku sendiri sama sekali tidak menduganya sehingga membuatku menjadi contoh yang menyakitkan. Aduh, sungguh menyakitkan. Dia menarik lengan baju pria berjubah putih itu dan berkata, Fan Lin, tolong ambilkan aku salep. Sakitnya benar-benar menyiksaku. Ceritakan semuanya dulu atau kau bisa mengoleskan obatnya sendiri. Pria berjubah putih, Fan Lin segera duduk, menolak untuk bergerak. Melihat itu, lelaki berjubah biru itu berkata dengan putus asa, nona muda yang melakukan ini. Serangannya benar-benar mematikan. Dan, izinkan saya memberi tahu Anda. Suaranya melunak beberapa tingkat, dia memiliki kekuatan besar dan menggunakan gerakan-gerakan aneh. Jelas lebih kuat darimu dan aku. Sambil berbicara, dia menunjuk memar di wajahnya sendiri. Lihat ini. Kalau saja aku punya sedikit kekuatan untuk melawan, aku tidak akan pernah membiarkan wajahku yang sangat tampan yang telah memukau jutaan wanita dipukuli habis-habisan hingga tampak seperti kepala babi. Semua orang tercengang mendengar kata-kata itu. Nona muda, dialah yang memukulmu sampai seperti itu. Kalau tidak, siapa lagi di istana ini yang menurutmu memiliki kemampuan seperti itu? Dia kemudian berkata dengan cemberut, sudah kubilangkan. Nona muda kita jelas bukan orang yang sederhana dan kalian semua tidak percaya padaku. Itu benar, aku sudah memanggilnya sebagai tuanku tetapi tidak mengambil sumpah. Kau menerimanya sebagai tuanmu. Semua pria lainnya agak terkejut. Dia baru saja keluar sebentar dan tiba-tiba mengakui tuan baru. Benar sekali. Aku melakukannya. Aku mengakuinya. Hei, sekarang pergi ambil obatnya dan bantu aku mengoleskannya. Fan Lin berdiri dan melirik beberapa pria lain yang tengah berpikir keras sebelum dia berjalan menuju bagian dalam rumah untuk mengambil kotak obat guna mengobati luka pria berjubah biru itu. Malam itu juga, Feng Jiu datang ke kamar kakeknya. Feng kecil, Leng Xuang memberitahuku tadi malam bahwa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku. Apa itu? Patriark tua sedang duduk di meja makan sambil menatap Feng Jiu untuk bertanya. Feng Jiu mengangkat teko di atas meja dan menuangkan 2 cangkir teh sebelum berkata, kakek, pasar gelap memintaku untuk membantu mereka. Kapal udara yang mereka kirim untuk menjemputku seharusnya sudah sampai di sini besok. Perjalananku kali ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan dan aku perlu merepotkan kakek untuk mengurus berbagai hal di istana ini. Mengirim pesawat untuk menjemputmu. Patriark tua menjadi agak bersemangat, apakah itu artefak terbang ajaib? Itu bukan sesuatu yang mungkin dimiliki oleh negara biasa. Mungkinkah negara yang akan Anda kunjungi dalam perjalanan ini adalah negara yang berada di atas kelas 6? Feng Jiu menggelengkan kepalanya, aku belum sempat menanyakan hal itu kepada mereka dan aku tidak tahu banyak tentang hal itu. Aku berpikir apakah aku harus memberitahu ayah tentang identitasku sebagai dokter hantu. Agar dia tidak terlalu khawatir saat aku pergi selama beberapa bulan. Tidak perlu. Ayahmu menunjukkan semua yang ada di pikirannya langsung di wajahnya. Jika kau memberitahunya, rahasianya pasti akan terbongkar. Dan jika dia minum beberapa gelas lagi dengan orang lain dan dengan senang hati menceritakan semuanya, kurasa seluruh kota bulan berawan akan mengetahuinya. Patriark tua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, kalau itu terjadi, aku akan memberitahu ayah bahwa aku mengirimmu keluar untuk menjalani pelatihan kultivasi intensif dan tidak akan kembali secepat ini. Mendengar perkataan kakeknya, Feng Jiu tidak dapat menahan senyum dan berkata, kakek, apakah kakek yakin tidak sedang membicarakan dirimu sendiri? Kakek, mustahil. Kakekmu tetap sadar bahkan setelah minum 1000 cangkir. Hanya saja kadang-kadang aku jadi linglung dan takut melupakan beberapa hal. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya.